Udah mulai ya? Wah, nggak bilang udah mulai. Oke, jadi belakangannya aku sering banget nyari-nyari konten unboxing di YouTube. Kenapa? Karena aku bakalan unboxing konten unboxing. Ini harus aku yang nanya sendiri, aku yang jawab sendiri gitu. Oke. Waduh, ini kenapa malah unboxing tulisannya? Harusnya kan unboxing ya kan? UNBOXING kan, bukan AMBOXSING kan? Bener gak? Nah, ini harus aku yang meleset sendiri, aku yang benerin sendiri gitu. Ini konsep video macam apa sih? Ya udahlah ya. Oke. Jadi apa itu unboxing? Jadi unboxing itu merupakan salah satu jenis konten video di mana konten kreator merekam diri mereka sendiri membuka kemasan dari suatu produk yang nantinya isi dari produk tersebut dilihat, dikomentari, atau bahkan dicoba. Yaitu definisi menurutku sendiri sih, bukan menurut para ahli ya. Tapi di Google Translate, unboxing itu artinya membuka kemasan. Ya, jauh lebih singkat ya. Serius nih, panas banget loh ini. Asli dah, panas banget di sini. Sampai aku keringetan loh ini. Ini bisa nggak pindah di tempat yang ada AC-nya gitu? Soalnya nggak ada AC-nya nih. Mau ngambil kipas angin juga males aku. Pindah ya? Yaudah lah, aku pindah dulu deh. Aduh, panas banget. Biasanya konten kreator hanya merekam kedua tangan mereka saja ketika membuka kemasan dari suatu produk. Tapi ada juga konten kreator yang memperlihatkan wajah mereka ketika membuat konten unboxing supaya penonton bisa melihat reaksi wajah dari konten kreator tersebut ketika membuka kemasan dari suatu produk. Yang sulit adalah ketika konten kreator mau bikin konten unboxing tapi kedua tangannya nggak ada. Ya mungkin bukanya pakai mulut atau pakai kaki atau bahkan pakai doa mungkin. Variasi dari konten unboxing pun ada macam-macam dan barang yang di unbox pun ada macam-macam, tergantung keinginan dari si konten kreator. Walaupun ada juga konten kreator yang bekerja sama dengan suatu brand untuk mengunbox barang dari brand yang bersangkutan. Dan ini memungkinkan untuk konten kreator terhindar dari scam ketika mengunbox suatu barang karena sudah ada kerjasama dengan suatu brand. Ya, kecuali kalau brand tersebut memang orientasinya untuk mendapatkan kerugian yang sebesar-besarnya, ya ada kemungkinan untuk kena scam gitu, atau mungkin surat keberatan mungkin. Oh ya, itu kan konten review ya, bukan konten unboxing. Tadi aku sempat menyinggung kata scam. Scam di sini dalam konteks unboxing adalah suatu kondisi di mana ketika orang membuka kemasan dari suatu produk, ternyata barangnya tidak sesuai dengan yang mereka inginkan. Ya, lagi-lagi itu definisi menurutku sendiri ya, bukan menurut pakar scam. Emang ada ya? Makanya sampai ada lagu itu, lagunya pas banget tuh untuk orang-orang yang kena scam ya, terutama konten kreator, karena banyak banget konten kreator yang ketika membuat konten unboxing ternyata mereka kena scam, mereka kena tipu. Selain itu ada juga kondisi di mana ketika konten kreator melakukan unboxing karena mungkin terlalu semangat bukanya ya, barangnya malah jadi rusak. Ups, salah video. Atau mungkin ketika mereka mau nyoba suatu barang ya, karena mungkin nggak ngerti cara makainya, barangnya jadi hancur gitu ya, dan kontennya pun ikutan hancur. Tapi konten unboxing pun nggak cuman unboxing barang aja, bahkan ada juga unboxing orang. Bayangin tuh, unboxing orang. Sekali lagi ya. Ya memang sih terdengar aneh, bahkan nggak masuk akal ya, karena tidak seharusnya orang itu dijadikan objek ya. Tapi pada kenyataannya banyak banget konten kreator yang menjadikan orang untuk dijadikan objek untuk di-unbox. Dan orang yang bersangkutan pun mau-mau aja untuk dijadikan objek untuk di-unbox, karena sudah ada kesepakatan gitu antara orang yang mengunbox dengan orang yang di-unbox. Konsepnya pun kurang lebih sama dengan unboxing barang. Jadi kemasannya dibuka sampai onderdilnya kelihatan gitu. Dan seharusnya sih istilahnya bukan unboxing ya, melainkan strip ya. Mungkin konten kreatornya nggak ngerti istilah strip mungkin ya. Atau mungkin istilah strip itu kurang friendly ya dibandingkan unboxing ya. Jadi itulah kenapa konten kreator lebih menggunakan kata unboxing daripada strip ya. Ya kecuali kalau onderdilnya dikomentarin gitu ya kan, atau mungkin onderdilnya dicoba, mungkin test drive.
Dan ketika kemasannya dibuka pun itu juga nggak sampai organ dalamnya kelihatan ya. Misalnya nih, oh ini ginjal nih, ini ginjalnya sukses ya. Kan ada istilah gagal ginjal ya kan. Ini ginjalnya sukses nih. Sampai dipasangin toga. Gitu. Karena kalau misalnya organ dalamnya kelihatan itu mah namanya bukan unboxing itu. Itu lebih ke otopsi itu ya. Tapi bisa juga sih unboxing orang tanpa orangnya dijadikan objek ya. Yaitu unboxing isi pikiran gitu atau unboxing isi hati gitu ya. Ya walaupun itu jatuhnya lebih ke konten talk show ya atau konten podcast ya dibandingkan unboxing ya. Ya, segitu aja unboxingku terhadap konten unboxing. Next time aku bakal bikin konten unboxing dan yang aku unbox pastinya barang ya, bukan orang ya. Dan semoga aja aku nggak kena scam.